Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi Amalia, selaku dosen Mekanika Tanah 2 kami, dan juga teman-teman yang saya cintai, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang direct shear. Kelompok 1 beranggotakan Ahmad Nur Hairi, Desi Fitri Rafifah, Muhammad Satria Zulfikar, saya sendiri, Nabila Kania Mirojatul Laila, Palupi Fadilawati, dan Syifadinah Nur Hasanah. Pertama-tama, pengertian direct shear. Direct shear test adalah pengujian untuk menentukan kuat geser tanah setelah mengalami konsolidasi akibat suatu beban dengan drainase dua arah. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan single shear atau double shear. Pemeriksaan dapat dibuat pada semua jenis tanah dan pada contoh tanah asli atau undisturbed atau contoh tanah tidak asli atau disturbed. Dalam perhitungan mekanika tanah, kuat geser ini biasanya dinyatakan dengan kohesi atau dilambangkan dengan C dan sudut gesek dalam atau dilambangkan dengan P. Lalu, maksud dan tujuannya adalah maksud dari uji geser langsung adalah untuk memperoleh besarnya tahanan geser tanah pada tegangan normal tertentu. Lalu, tujuannya adalah untuk mendapatkan kuat geser tanah. Selanjutnya ada peralatan. Yang pertama, shear device. Peralatan untuk memegang benda uji secara kuat di antara dua batu berpori sehingga benda uji tersebut tidak berputar saat diberi beban geser. Alat ini juga memungkinkan untuk dapat dikerjakannya beban normal terhadap benda uji, dapat dilaksanakan pengukuran perubahan tebal benda uji, dapat terlaksananya drainase dua arah, serta memungkinkan pula untuk pelaksanaan perendaman terhadap benda uji. Beban geser yang sejajar dengan permukaan benda uji juga harus dapat dilaksanakan pada alat ini. Selain itu, memegang benda uji harus cukup kuat, sehingga tidak ada pembenturan saat dilaksanakannya beban geser pada benda uji. Yang kedua, ada porous stone. Batu berpori terbuat dari silikon karbid, aluminium karbid, atau logam lain yang setara. Untuk tanah lunak yang berbutir halus, batu berpori halus harus digunakan. Pori batu harus demikian hingga tanah yang diuji tidak akan lolos lewat pori tersebut. Pada umumnya, batu berpori ini mempunyai permeabilitas sekitar 0,5 sampai 1 mm per detik. Yang ketiga, ada loading device. Peralatan untuk memberikan beban normal dan beban geser terhadap benda uji. Yang keempat, ada trimmer. Alat potong berbentuk silinder untuk memotong tanah dengan ukuran sesuai dengan cincin benda uji. Yang kelima, ada timbangan digital, ketelitian 0,1 gram. Yang keenam, ada oven. Temperaturnya dapat terpelihara pada kurang lebih 105 derajat Celcius. Yang ketujuh, ada peralatan untuk memadatkan dan pencetakan kembali atau remolding benda uji. Yang kedelapan, ada kontainer, kaleng kecil untuk pemeriksaan kadar air. Yang kesembilan, ada displacement indicator untuk mengukur perubahan tebal benda uji dengan ketelitian 0,002 mm. Yang ke-10, ada moisture room, ruangan sejuk untuk menyimpan benda uji sebelum diadakan pemeriksaan sehingga kadar airnya tidak hilang lebih besar dari 0,5%. Yang ke-11, lain-lain seperti stopwatch, spatula, pisau, dan lain-lain yang digunakan untuk penyiapan benda uji. Dalam proses kalibrasi ini, yang pertama, pasang alat geser langsung tunggal dengan sebuah piringan kalibrasi atau disebut calibration disc. Dengan tebal yang sama dengan tebal benda uji yang diinginkan, nah itu diameternya ini kira-kira kurang dari 5 mm. Lalu, kerjakanlah beban normal sesuai dengan beban yang akan dikerjakan untuk benda uji dan atur posisi displacement indicator sehingga dapat digunakan untuk mengukur konsolidasi maupun pengembangan dari piringan kalibrasi tersebut. Nah, jangan lupa dari setiap pembacaan displacement indicatornya ini dicatat. Lalu nantinya ini akan digunakan dalam penentuan tebal benda uji dan tekanan dalam peralatan itu sendiri. Lalu pindahkan piringan kalibrasi. Setelah itu kita perlu menyiapkan benda ujinya. Dalam penyiapan benda uji ini, yang pertama, jika digunakan contoh tanah asli, contoh ini harus cukup banyak supaya nantinya ini dapat membuat 3 buah benda uji. Siapkan benda ujinya ini sehingga ntar kadar airnya tidak hilang.
Potong alat benda uji sehingga diameternya ini sesuai dengan diameter alat yang akan digunakan. Dan tebalnya pun sama dengan panjang alat potongnya atau trimmer. Dalam penyiapan benda uji ini, untuk contoh tanah asli ini kita tuh harus hati-hati. Karena biasanya ini tanah asli itu lebih sensitif, jadi takutnya ini merusak struktur aslinya. Nah, lalu timbang berat benda uji mula-mula untuk mendapatkan kadar air mula-mula. Lalu, jika digunakan benda uji dari tanah remolden, padatkan tanah dengan air sesuai dengan kondisi lapangan. Contoh tanah dapat langsung atau didapatkan dari cetakan yang diameternya ini sama dengan diameter alat geser, atau juga bisa cetakan yang lebih besar kemudian dipotong. Nah, lalu diameter minimum benda uji ini jika berbentuk silinder atau lebar minimum jika berbentuk 4 persegi panjang adalah 50 mm. Perbandingan diameter atau lebar benda uji ini terhadap tebal minimum itu sekitar 2:1. Nah, lalu selanjutnya ada prosedur pemeriksaan. Dalam prosedur pemeriksaan ini yang pertama, siapkan sampel benda uji yang sudah dibuat sebanyak 3 sampel. Lalu masukkan sampel ini ke dalam shear device dengan susunannya ini landasan, batu pori, sampel tanah, batu pori, lalu penutup. Nah, setelah itu, masukkan air ke dalam shear device sampai si sampel tanahnya ini terendam atau sampai batas penutup alat. Kemudian setting proving ring dial indicator dalam keadaan 0 set, atau semuanya ini dari alatnya itu kita set 0 dulu. Nah, pastikan si sampelnya ini tuh tidak bergeser pada saat kita memasukkannya ke dalam shear device. Lalu kita perlu nih menyiapkan stopwatch dan putar engkol pada alat direct shear test bersamaan dengan pemberian beban yang pertama. Dengan tenaganya ini perlu kontinu atau sama rata di setiap bacaannya. Nah, jangan lupa kita tuh harus amati hasil pembacaan dial indicator setiap interval waktunya ini 5 menit. Lakukan pengujian sampai hasil pembacaan dari dial indikatornya ini sudah mengalami penurunan atau bahkan 2 kali penurunan hasil bacaan. Nah, ulangi langkah dari awal sampai akhir, dari langkah yang pertama sampai langkah kelima dengan beban berikutnya sebanyak 3 kali percobaan. Selanjutnya kita ke prosedur percobaan. Pertama itu ukur diameter lingkaran dalam shear box. Diameter lingkar dalam shear box yang harus diukur itu seperti yang digambar. Jadi diameter bagian dalamnya saja. Terus selanjutnya seimbangkan sistem counterweight sehingga mampu memberikan gaya normal terhadap shear box. Alat direct shear yang sistem counterweight-nya telah seimbang itu seperti yang ada di gambar. Setelah itu, timbang penutup shear box, bola, dan can. Penimbangan shear box, bola, dan can seperti yang dijelaskan di gambar. Untuk langkah keempat, sediakan pasir secukupnya dan bersihkan dari kotoran maupun kerikil dengan menggunakan saringan nomor 10. Ambil sedikit pasir, timbang, dan masukkan ke dalam oven untuk mencari kadar air pasir. Yang keenam, pasir dimasukkan ke dalam shear box kira-kira memenuhi 3/4 bagiannya dengan mengunci shear box terlebih dahulu agar tidak dapat bergerak. Yang ketujuh, permukaan pasir diratakan dengan tamper, lalu ditutup dengan penutup shear box dan bola. Lalu berikanlah beban sebesar 5 kg dan kunci shear box dibuka. Yang ke-9, set horizontal dial dan load ring dial menjadi 0. Yang ke-10, shear box berikanlah gaya geser dengan kecepatan 1 mm per menitnya. Yang ke-11, catat horizontal dialnya setiap 15 detik hingga dial berhenti dan berbalik arah. Nomor 12, mengulangi percobaan A sampai F untuk beban 10 kg, 15 kg, 20 kg, dan 25 kg-nya. Nah, setelah kita melakukan pengujian, selanjutnya kita mengolah data percobaan.
di mana ada cap and wall load-nya sebesar 0,8228 kg. Kemudian diameter shear box-nya 6,28 cm, sampel area-nya 30,96 cm², LRC-nya sebesar 0,15 kg per div. Kemudian rata-rata load-nya sebesar 1 mm per menitnya. Kemudian berat basah tanah ditambah wadahnya sebesar 25,25 gram. Berat kering tanah ditambah wadahnya sebesar 23,2 gram. Berat wadah sebesar 8,1 gram. Berat air sebesar 2,05 gram. Kemudian berat tanah keringnya dari 23,2 dikurangi berat wadahnya menjadi 15,1 gram. Kemudian ada kadar airnya sebesar 13,57%. Lalu selanjutnya ada data atau tabel dari hasil percobaan sebelumnya. Time di sini dengan satuan detik menunjukkan pembacaan horizontal dial setiap 15 detik sekali. Dan di sini adalah hasil dari percobaan A sampai F untuk beban atau vertical load dari 5, 10, 15, 20, dan 25 kg. Dengan catatan, data untuk yang 15 kg dan 25 kg tidak ikut diolah dikarenakan data tersebut tidak valid. Ada kesalahan praktikum yang akan dibahas pada analisa kesalahan. Bisa dilihat sendiri untuk datanya. Lalu selanjutnya adalah data hasil olahan tadi, data yang sebelumnya untuk vertical load atau beban dari 5, 10, dan 20 kg. Untuk cap and ball load dalam satuan kilogram, setiap bebannya adalah 0,84228, 0,84228, dan 0,84228. Lalu untuk total loadnya dalam satuan kilogram, untuk setiap bebannya adalah 5,84228, 10,84228, dan 20,84228. Untuk sampel areanya dalam satuan cm persegi, untuk setiap bebannya adalah 30,96 cm persegi, 30,96 cm persegi, dan 30,96 cm persegi. Lalu selanjutnya ada normal stress dalam satuan kilogram per cm persegi. Untuk setiap bebannya adalah 0,188704 kg per cm persegi, 0,350203 kg per cm persegi, dan 0,6732 kg per cm persegi. Lalu max horizontal dial reading untuk setiap bebannya adalah 47, 78, dan 120. Untuk horizontal shear force dalam satuan kilogram, untuk setiap bebannya adalah 7,05 kg, 11,7 kg, dan 18 kg. Lalu untuk horizontal shear stress-nya dalam satuan kilogram per cm persegi, untuk setiap bebannya adalah 0,227713 kg per cm persegi, 0,377907 kg per cm persegi, dan yang terakhir 0,581395 kg per cm persegi. Lalu selanjutnya, regresi linear dengan sumbu X normal stress dan sumbu Y horizontal shear stress. Persamaan grafik adalah Y sama dengan MX ditambah B, dengan M sama dengan dalam kurung N dikali sigma XY dikurangi dalam kurung sigma X dikali sigma Y dibagi dalam kurung N dikali sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2. M sama dengan 0,715714. Lalu nilai B sama dengan dalam kurung sigma X pangkat 2 dikali sigma Y dikurangi dalam kurung sigma X dikali sigma XY dibagi dalam kurung N dikali sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2. Hasilnya B sama dengan 0,106498. Dari situ dapat dicari nilai C dan P sebagai berikut. C sama dengan B sama dengan 0,106498 kg per cm persegi. P sama dengan tan pangkat min 1 dikali M. Tan pangkat min 1 dalam kurung 0,715714. Hasilnya adalah 35,6 derajat. Lalu untuk kesimpulannya, kekuatan geser atau shear strength tanah merupakan gaya tahanan internal yang bekerja persatuan luas massa tanah untuk menahan keruntuhan atau kegagalan
sepanjang bidang runtuh dalam masa tanah tersebut. Direct shear test adalah pengujian yang digunakan untuk menentukan kuat geser tanah setelah mengalami konsolidasi akibat suatu beban dengan drainase dua arah. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih sudah menyimak presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, juga kata yang kurang berkenan dari kami sekalian yang presentasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.